Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali berjumpa kembali dengan Ustaz Wildan di bidang studi tematik. Bagaimana kabarnya Nanda kelas 5 beserta keluarga di rumah? Semoga dalam kondisi sehat, dilindungi dari penyakit dan virus berbahaya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman, amin. Ya, sebelum kita mulai, silakan Anda yang sudah mandi pagi dan sarapan, siapkan alat tulisnya, siapkan buku paket tematiknya. Kita masuk di subtema 3 pembelajaran 4. Ya, di sini tentang materi IPS dan PKN ya, tentang interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk tentang sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor. Satu, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah ya. Contoh, Karawang dengan Purwakarta itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda ya, punya keunggulan, punya daya saing masing-masing ya. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Demografis itu yaitu perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat dalam daerah bersangkutan ya. Itu akan berbeda ya, ciri khas masing-masing daerah. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Itu juga kalau kurang lancar akan menjadikan ketimpangan ya, perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Jadi terjadinya konsentrasi ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi pembangunan antar wilayah ya. Yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah yang dianut ya. Jadi bila sistem pemerintahan dianut sentralistik, maka alokasi daerah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat daripada kepada pemerintah daerah. Itu juga akan menghambat ya interaksi antar masyarakat. Nah, itu di halaman 117 dan 18 ya, 118. Nah, materi PKN-nya di sini ada perbedaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak ya. Hak itu mutlak menjadi milik seseorang ya, penggunanya tergantung pada yang bersangkutan, itu hak. Contoh di sini satu, ada hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu contoh hak ya. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban artinya sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban masyarakat adalah harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat yang penuh tanggung jawab. Contoh di sini, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, ada perbedaan hak, kewajiban dan tanggung jawab ya. Semua itu mempunyai perbedaan ya. Di sini ada pengertian masing-masing ya. Kalau tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, di halaman 120 sampai halaman 121 silakan dibaca. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah Anda semua mengetahui ya, tadi interaksi antar warga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang tadi sebutkan ya. Yang kedua, mengetahui perbedaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah izinkan bertemu di kesempatan berikutnya. Dan tetap jaga 3M ya, kalau harus keluar rumah, untuk memutus penyebaran COVID-19 ya. Rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak ya. Kalau memang harus di tempat ramai atau kerumunan, kita harus tetap berikhtiar dan tidak lupa ya, terus berdoa kepada Allah SWT semoga wabah ini segera diangkat ya, dan kita kembali lagi bertatap muka di sekolah seperti biasa. Tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Demikianlah pembelajaran kali ini, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.